Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 25 ayat yang kedua sampai 44. Kita hari ini diingatkan kembali bahwa kecantikan itu bukan hanya terlihat dari apa yang di luar, tetapi juga dari apa yang di dalam. Apa yang dimaksud dengan cantik di dalam? Yang dimaksud dengan cantik dari dalam ialah menjadi seorang wanita yang anggun dan bijaksana yang terlihat dari 3P, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sehingga kecantikan dari dalam itu akan keluar dan orang-orang lain bisa melihat dan merasakannya. Hal ini selaras di dalam firman Tuhan, Amsal 31 ayat 30, yang mengatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dan hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama, yaitu Abigail. Adapun kisah yang kita baca dimulai dari seorang laki-laki yang bernama Nabal dan merupakan suami dari Abigail. Nah, pada suatu saat Nabal ini didatangi oleh orang suruhan Daud. Tetapi Nabal tidak menyambut dengan hangat dan dengan sopan orang-orang suruhan itu. Akhirnya orang-orang itu kembali ke Daud dan Daud memerintahkan orang-orangnya untuk menghabisi nyawa Nabal. Sesuai dengan namanya, Nabal itu berarti seorang yang bebal dan seseorang yang bodoh. Memang dikisahkan bahwa Nabal ini merupakan seorang yang kaya raya yang mempunyai ternak domba dan ternak kambing, sebagaimana yang dicatat di ayat yang kedua. Tetapi Nabal yang tingkah lakunya sesuai dengan namanya, menganggap Daud ini tidak mempunyai otoritas apapun, sehingga Nabal menolak permintaan Daud. Dan oleh karena itulah, Daud dengan 400 orang anak buahnya bergerak hendak menjumpai Nabal. Akan tetapi, apa yang terjadi selanjutnya? Rupanya Nabal tidak jadi dibunuh oleh Daud. Istri Nabal, yaitu Abigail, mengatur sebuah siasat bagaimana caranya ia bisa meluluhkan hati Daud. Dan adapun Abigail itu sendiri dapat berarti sumber kesukaan. Abigail seorang wanita yang cantik dan juga cerdik. Ia berasal dari wilayah Karmel di daerah Yudea Selatan. Abigail dan Nabal memang merupakan orang yang sangat kaya raya pada waktu itu. Tetapi sekalipun Abigail merupakan orang yang kaya raya, ia juga seorang wanita yang cantik luar dalam, tetapi Abigail ini mempunyai suami yang tidak beres. Sesuai dengan namanya, Nabal yang berarti bebal dan bodoh itu merupakan orang yang kaya akan harta, tetapi miskin akan kesopan santunan. Dan Abigail sadar bahwa penghinaan terselubung yang dilakukan oleh suaminya ketika suaminya menolak tentara Daud itu membahayakan seluruh rumah tangganya. Justru atas kebijaksanaan yang dilakukan oleh Abigail, ia bertemu kepada Daud, memberikan pemberian-pemberian berupa roti, anggur, domba, gandum, kismis, dan kue arah. Dan ketika ia bertemu oleh Daud, pada saat pasukan Daud bergerak untuk menyerang Nabal, dengan demikian pertumpahan darah dapat dihindarkan. Kebijaksanaan, kecantikan, dan keanggunan Abigail sangat berkesan bagi Daud. Sewaktu Abigail memberitahu suaminya mengenai tindakan itu, sang suami sadar akan kecelakaan yang nyaris menimpa mereka. Dan karena ketakutan, seketika itu juga jantung Nabal berhenti dan meninggal. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Abigail ini? Yang pertama, Abigail mempunyai hikmat dan kebijaksanaan yang begitu rupa. Abigail tahu bahwa tindakan ceroboh suaminya itu dapat mencelakakan seluruh anggota rumah tangganya. Oleh karena itu, dengan inisiatifnya sendiri, ia membawakan berbagai macam jamuan untuk Daud. Pertanyaannya, bagaimana caranya Abigail mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan itu? Kuncinya ialah pengenalan yang dalam akan Tuhan. Abigail mempunyai pengenalan yang dalam akan Tuhan. Dengan jelas di ayat yang ke-26 dan 28 mencatat akan hal ini.
Jemaat hikmat dan kebijaksanaan itu tidak dapat datang begitu saja secepat kita merebus mie instan yang bisa datang dalam sekejap. Tetapi hikmat dan kebijaksanaan hanya datang dari Tuhan, sebagaimana yang dicatat di Amsal yang kedua ayat yang ke-6. Kalau kita mau menjadi seorang wanita yang berhikmat dan bijaksana, kita harus punya pengenalan akan Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak akan pernah bisa bijaksana kalau kita belum mengenal Tuhan. Apakah setiap kita di sini telah mempunyai hikmat dan bijaksana itu? Kalau belum, mulailah dari hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan melalui saat teduh kita setiap harinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kecantikan sejati seorang wanita bukan terletak dari penampilannya, cara berpakaiannya, kualitas baju yang dipakainya. Tetapi kecantikan wanita sejati dilihat dari seluruh aspek kehidupannya. Kecantikan sejati dari seorang wanita dipantulkan dari dalam jiwanya melalui kebaikan hati, kepedulian, dan kasih sayang. Dan untuk mendapatkan itu, harus mempunyai hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita menjadi seperti Abigail yang anggun dan bijak dalam mengambil setiap keputusan yang ada? Mari kita sama-sama belajar kembali dari kisah ini, sehingga kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari, kita boleh dipakai Tuhan menjadi berkat dan berdampak bagi orang di sekitar kita. Amin.